Kembali lagi dengan apa? Lagi gimana sih? Iya, astaga baru pertama. Dan tahu aku. Kalau aku malu loh, padahal kamu nawarin dirimu sendiri. Kembali lagi di Lagi Jauh Podcast. Siapa tahu ada hikmah. Ada suara pintu. Sumpah kaget banget aku. Iya, ada suara apa tadi itu? Iya, kayak Suara pintu. Wah, kali ini aku ada senangnya, ada endaknya kayak ini. Yang kita bahas adalah nikah muda. Waduh. Seru. Impian lagi tren. Kamu kan udah tua. tuaan Anda kan. Oh iya benar. Ya kalau segi Tapi muka ya. Kalau disuruh compare kita berdua, pasti lebih pilih kamu yang lebih tua. Iya, kalau segi muka aku memang tahu aja kok. Lagi rame emang nikah muda ini cuy. Iya. Kayak kenapa yang sekarang mau nikah muda semua gitu. Iya, tapi kenapa kamu milih tema nikah muda kali ini, Tom? Ada apa dengan dirimu, Tom? aku kenapa aku ditembak mentang-mentang apa yang ngajuin tema? Iya dong. Jadi ya kan pasti ada alasannya. Iya. Masalahnya kan dari kemarin tuh kita kayaknya bawa nikah muda bagus nih ya kan? Pasti ada alasannya kenapa. Nah ini kenapa? Nah kenapa bangke dibocorin sekarang? Aturan ya. Kenapa ya? Padahal aku mau teori konspirasi. Emang lagi selalu bilang nikah muda. Busuknya kakar di mana ada ngomong. Di mana-mana nikah muda gitu. Ya aku juga adalah keinginan supaya tidak lama-lama nikahnya. Nah masalahnya pertanyaannya adalah orang yang disebut nikah muda ini dari umur berapa? Ini kan kayak relatif banget. Kamu umur 29 tapi kamu ngerasa muda, kayak mana yuk? Undang-undang sih di atas 17 tahun. 17 tahun apa berapa ya? Kalau bukan di undang-undang ya di mana-mana ada anak SD sudah nikah. Iya benar. Kalau itu benar. Nah itu maksudnya nikah muda itu tapi garis atau standar umurnya itu ya standar umurnya itu seberapa iya gitu loh. Kalau yang SD itu kayak nggak disarankan kan, maksudnya kayak. Iya. Itu aneh tau, aneh sih menurutku anak SD dinikahin. Nah aku sebenarnya bingung nikah muda nih kayak apa? Nikah muda yang dua-duanya muda atau yang lakinya tua, istrinya muda gimana gitu loh? Tergantung. Nah ya. Sekarang kan banyak kayak gitu ya kan? Masalahnya kan yang nikah muda ada yang karena MBA dan ada yang karena kayak yang mau dibahas yang mana? Iya. Yang mana jadi spesifiknya atau semuanya? Yang kita tahu kan di Indonesia ini kan, contohnya di kota-kota lain lah, kayak kota Makassar sering kita dapat masih SD sudah dinikahin supaya nanti gedenya bisa bersatu lagi gitu kan? Siapa? Yang mana? Iya kayak ada yang kayak politiknya lah, politik keluarganya gitu lah, ada yang mau dipertahankan. Iya. Kan banyak juga yang nikah sama keluarganya kan, yang kayak sepupu. Iya masih ada kerabat-kerabatnya gitu. Tapi menurutku itu apa ya, udah fair lah. Dan bukan sesuatu yang kita bahas menurutku. Nikah muda bukan yang kita inginkan itu. Yang itu. Dia sudah diperbolehkan ngengeng sejak dini. Iya kan, diperbolehkan. Nggak berfungsi Ban, menurutku. Iya, nggak berfungsi dong itu menurutku, kan belum titik baliknya si laki-laki kan belum ini produksi spermanya, jadi kurang bagus kan. Nggak apa-apa geli-geli. Artinya belum siap spermanya. Tolong anjir geli-geli. Sudah cukup. Ini bukan hal yang harus kita bahas. Yang kita bahas adalah kayaknya benar. Iya, dan sekarang itu loh. Yang di atas 17 tahun. Yang udah balik, terus itu yang menikah karena keinginannya sendiri. Kayaknya itu deh. Benar, iya. Nah itu dibilang sudah ndak nikah muda itu umur berapa kira-kira? Kalau kita bahas hal itu, 25 kah? 26 kah? 30 sih. Tapi iya. Anjir, 30 berarti di bawah itu masih nikah muda dong? Iya dong. Kayaknya batasnya sekitar 25 deh. Soalnya waktu zaman dulu kan kalau ibu-ibu itu banyak yang nikah pas umur 21-22 kayak wajar. Kalau sekarang itu agak kayak dibilang muda gitu loh. Kalau umur 21-22 itu masih dibilang nikah muda.
Kalau zaman dulu, zaman Mhm. bapak ibu kita kayaknya itu wajar gitu loh. Kalau ikutin undang-undang kan kalau laki-laki pasnya di umur 25. Kalau Perempuan 22 ya. perempuan 22, 21 atau 22 gitu lupa aku. Kayak gitu. Benar-benar 22, sekitar Umur 22. pasnya. Idealnya. Idealnya. Tapi kalau Anda sudah Mhm. nggak tahan, ya silahkan gitu loh ya kan. Apa maksudmu Pan? Nggak ngerti lagi. Loh, iya kan Daripada aku ngantem ngomong guling, iya, aku ngomong kayak gini karena ngantem aku pernah dilajarin sabun. maktum Kakar. Oh gitu. Tai, apalagi Dia bilang astagfirullahaladzim. kalau Nah, tapi bener sih. selama orang ini syahwatnya sudah nggak bisa Oh iya iya. tertahankan, wajib menikah gitu kan. Benar. Mau umur Wajib. berapa? Iya, Itu aku dapat dari maktum. iya keadaan wajib nikah. Daripada Iya melakukan dong. hal yang tidak baik. Iya. Iya kalau Iya, itu. daripada kamu pakai hembody sama sabun. Iya, daripada calon-calon insinyur kamu buang di WC. Terjun Sumpah bebas kalian di itu- mulut. Kalian tuh jangan ngomongin hal yang nggak dimengerti itu aneh. Pura-pura Nanti polos aku like jadi Kakar nih. kayak kambing conge. Tapi kira-kira ini tuh apa ya, maksudku alasan utama orang-orang nikah muda itu apa? Kayak tren kah, atau ya kayak tadi kita bilang nggak tahan aja, atau menghindari zina kah, atau ada yang kalau terpaksa banyak kali ya, kayak oke, Terpaksa. saya sudah DP dia gitu. Ada yang MBA, kan ada yang ya keinginan kalau sekarang sendiri sih karena hijrah mungkin. Ada juga yang ngikutin tren berhijrah. Ada juga yang memang karena hijrah beneran. Nah, hijrah yang akhirnya nikah muda itu termasuk tren gak sih? Tren. Menurutku termasuk tren tau. Lifestyle tau. Yes, iya kan? Lifestyle. Benar. Jadi kayak rata-rata gini, teman-teman, maksudnya ada beberapa cewek gitu kan yang dia hijrah, terus dia pasti langsung tujuannya ke situ pasti. Langsung ta'aruf, kajian, langsung tiba-tiba nanti mengikuti program ta'aruf yang kirim biodata dan segala macam kayak gitu. Tapi kan nggak tahu niatnya, nggak ngerti. Kalau ta'aruf kayak gitu kan kirimin biodata karena mau mendapatkan jodoh yang baik, niat hijrahnya mau dapat jodoh yang baik, ada juga. Enggak, kalau ta'aruf itu emang harus isi biodata gitu kan, kayak daftar sekolah gitu kan? Ada yang kayak gitu. Kalau biasanya sih gitu sih yang aku tahu dari pengalaman teman-temanku, rata-rata gitu. Yang ada yang misal di masjid gitu kan ada ininya, ada apanya sih? Ada kayak pengurusnya. Yang ngurusin itu biasa saling kirim biodata karena kan nggak boleh ngelihat dulu kan ada tahapannya. Gitu. Terus ada juga yang dari keluarga tetap lewat ngelihat biodata dulu biasanya, atau ngomong ke keluarganya sebelum ketemu. Biasanya gitu sih. Tapi pengalaman temanku kok ngomongin ta'aruf tapi kok masih jalanan satu motor. Iya. Ya itu kagak. Itu salah. Aduh tolong. Ta'aruf. Jangan bikin aku emosi dong. Itu udah melenceng itu. Tapi kan, banyak sih itu. Tapi kan ngomongnya ta'aruf kayak apa sih? Iya banyak. Iya. Mengatasnamakannya sering banget sih. Karena dia bilang karena nggak ada statusnya, padahal sama aja chat-chatan juga. Apa bedanya? Aku ta'aruf gitu kan. Dan sekali ya di jalan pelukan, goncengannya pelukan dong. Karena biasanya kalau orang gesek-gesek. Karena biasanya kalau orang ta'aruf itu nggak diumbar-umbar, maksudnya nggak diomongin gitu loh. Iya setuju. Jadi dia dalam proses itu diam dan mengikuti prosesnya. Iya. Paling nanti pas udah hitbah, udah jelas. Iya, kalau baru kan ada pengumuman kayak gitu. Soal kalau yang biasa ngomong aku ta'aruf, nah itu kamu harus meragukan. Cross check kan. Iya, diam-diam aja. Kalau ketahuan ya mau diapa ya kan? Ta'aruf. Sekalinya sudah ada 2 bulan. Aduh. Iya. Waduh. Maksudnya 2 bulan apa ini? Oh. Salah konek. Kira pacaran 2 bulan sekalinya gak jelas untung. Kukira ya. Kukira ya. Ini nih tema yang bakal lucu tahu. Ternyata sudah hampir 15 menit nih. Nggak ada lucu-lucu kita. Iya. Karena lagi memilah ini apa yang lucu di sini, takut salah ngomong. Iya. Ini kan 15 menit tuh. Kan 15 menit kamu potong menyetum jadi 1 menit, aku nggak mau tahu. Sampai ketemu yang lucu. Aku nggak mau tahu tuh.
Aduh, tapi kalian pernah sih kesulitan berpikiran mau nikah muda? Kamu tuh salah juga perkiraanmu tuh. Kenapa? Aduh kan nabrak. Aku nanya lagi, nggak dijawab lagi. Tapi kalian pernah nggak sih? Aku juga pas nanya. Ih, muyaknya. Itu dipotong aja pantan tuh, alamnya. Iya. Pernah nggak sih ngerasa pengen betul aku nih nikah muda gitu, pernah nggak sih? Gimana ya? Ya, baru-baru aja. Kakar. Baru-baru aja. Kakak ini tergerus umur sudah dia. Tergerus umur. Iya, kalau kamu memang sudah waktunya, Kakak. Aku nggak kepikiran. Pokoknya aku mau main. Main apa? Enggak, aku tuh waktu sampai sekarang kadang tuh aku cuma mau main aja, mau main sama teman-temanku. Aku tuh nggak suka soalnya kalau misalkan kamu mau nikah, pasti nanti calon suamimu, kamu nggak boleh main sama ini, gitu. Tapi ada rasa yang kayak. Tapi itu dulu waktu aku kuliah. Nggak ada rasa kayak kayak istilahnya. Beda pikirannya. Istilahnya kayak, temanku sudah nikah, aku belum tuh, nggak ada kah? Enggak, aku nggak kalau itu. Aku iya. Aku lebih berpikir ke itu. Keempan memang sangat mainstream, pikiran sangat bisa ditebak. Bukan Kakak. Irfan nih terlalu latah sama temannya, ngeliat temannya, punya motor gede pengen, baik. Nikah muda pengen. Si latah memang Irfan, hidupnya ngelatah ya. Enggak, aku kan mengalami kan, kemarin kan sudah berpikiran, wah jadi aku nih kayaknya tahun ini bakal jadi nih ya kan. Ternyata tidak semudah sudah itu. Terurus nih sebentar lagi. Iya. Ternyata tidak semudah itu. Sudah ada wadahnya nih. Sebenarnya. Yes, intinya aku terlalu percaya gitu kan. Takabur, ya sih. Padahal dia ceritanya ke aku aja, ibaratnya nggak mengumbar loh. Kalau menurutku Irfan ya nggak tahu lagi. Setauku dia cuma cerita ke aku. Iya, aku juga nggak pernah lihat kamu SG story sih. Pernah sekali dua kali. Pernah aku sekali dua kali. Iya. Aku story. aku story kan tapi hanya untuk teman terdekat aja. Maksudmu apa? Jadi kamu hide? Iya, aku hide aja. Jadi enggak, istilahnya kan. Sumpah. Istilahnya kan aku nggak mau dulu tuh ketahuan sama orang-orang yang di satu kotaku gitu loh. Oh. Aku maunya yang di Balikpapan aja yang tahu gitu loh maksudnya. Nah itu berarti kamu harapanmu sudah terlalu tinggi. Iya benar. Kan rata-rata anak muda zaman sekarang kayak gitu. Pokoknya kalau udah punya pasangan, ya udah pokoknya siap nggak siap kayaknya nikah nih. Iya, aku juga berpikiran kayak gitu. Dari kemarin tuh sampai sekarang aku berpikiran kayak gitu. Cuman kembali lagi ya karena kasus yang kemarin tuh, jadi aku berpikir kayaknya nggak semudah itu deh membangun kayak suatu hubungan keluarga. Ya iyalah caps lock. Kenapa di caps lock? Enggak, Irfan kayaknya kemarin pokoknya yang ada itulah sudah. Dia enggak, Van. Dia tuh kayak naruh harapan total gitu, ngerti Kak? Jadi kayak udah dia tuh kayak benar-benar naruh harapan habis-habisan sama si cewek itu kemarin. Jadi pas dikecewakan hancur, udah jadi kecoa dipukul gitu. Gepeng. Iya, karena belum siap jadinya kayak gitu. Jadi dia siapnya cuma untuk yang bahagia gitu, dia nggak pikir yang lain kayak Kompan kemarin tuh. Benar-benar. Iya, persiapan untuk gagalnya nggak ada. Aku memang makanya banyak orang nikah muda cerai karena kayak Irfan gini. Waduh. Aku memang orangnya kalau sudah satu hubungan pasti serius. Kayak, tapi serius tapi kan gini Pan, benar. Iya benar. Makanya walaupun kamu kayak itu. Walaupun kesiapanmu untuk menikah itu ada, tapi kesiapanmu untuk gagal tuh enggak ada gitu loh. Walaupun kamu kenalnya udah lama, kamu anggap atau gimana, kan ada kemungkinan gagal. Sama kayak persepsinya orang-orang yang nikah muda ya itu, mereka tuh nikah kayak buat cari bahagianya gitu loh, pas nggak dapet bahagianya jadi cerai kayak gitu loh Pan. Kalau aku sih kemarin pikiranku gini. Tujuannya buat bahagia. Pikiranku begini, aku pengen ngerubah diriku dan ngerubah dirinya. Waduh. Aduh, naik banget Kompan. Iya. Mau jadi nabi dia Kakak. Kamu kebanyakan baca Boy Chandra ya. Fix banget Irfan. Iya, istilahnya
Aku ada baca quote bagus sih tentang ini, katanya kalau nikah itu kita jangan karena jatuh cinta, tapi kalau kita mau nikah itu karena kita ingin membangun cinta. Asik enggak? Asik sih. Lumayan. Asik sih. Jimat. Tapi siapa yang mau dibangun nih? Lo kan harus jujur. Kenapa kan? Asik sih memang. Tapi siapa yang mau gitu loh? Ya makanya itu tantanganmu untuk mencari. Gimana sih kamu, Pan? Tapi jujur, kayak aku sering kemarin kan aku ngomong kan di grup kan, gue bilang rasaku untuk deketin wanita itu sudah enggak kayak dulu lagi gitu loh. Kayak justru bagus menurutku. Iya, gara-gara terlalu menggebu itu bagus sebenarnya. Jadinya jujur aja kayak ada yang mau tapi aku jadinya kayak nggak mau kayak gitu terus jadinya sekarang. Ngeri kan? Ngeri kan aku. Pegangan gelas nih so agak betul jengkel. Iya. Mungkin kamu lagi tahap jenuh aja. Itu kan kamu berumur berapa sih? 22 ya? 23 kalau laki-laki tuh kamu masih aman 23. Aja. Oh 23? Kamu 96 kan? 23. 97 kan? Gimana sih? Oh sorry, aku 24. Sorry. Iya. Lihat mau dikurang-kurangin 23 lagi ya kan. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Tapi kayaknya kamu ini cuma masa rehat aja, pasti nanti beberapa saat pasti timbul lagi. Iya. Kalau berusaha aku tetap berusaha. Kamu harus mencari. Iya. Karena di balik lelaki yang mencari pasti ada wanita yang menunggu. Kamu pasti dapat. Asik. Kalau enggak 2. apa yang kalau enggak 2-nya itu apa? Enggak. Kan kamu nyari kan bisa aja kamu nanti notisnya 2 cewek. Kan enggak harus 1. Gimana sih kamu? Iya sih. Iya benar. Biar berfungsi biar kamu sekali-kali sholat istikharah kan. Sholat istikharah itu jam berapa sih? Itu terlalu nanya lagi nanya jam bikin kamu kelihatan betul-betul tahu tentang agama sendiri. Astagfirullahaladzim. Aku taunya kayak tahajud kan malam ya kan. Nah sholat istikharah ini jam berapa? Skip tuh bagiannya. Stop bagiannya Irfan tuh. Bikin malu ya Pan, sumpah. Nanti gak ada usti nyangkut Pan. Mana tahu teman-teman ada yang denger. Ay jangan. Kasihan Irfan tuh. Jangan tuh. Pokoknya kamu ingat ya bagian dia nanya jam sholat istikharah. Kamu harus skip. Iya kan ya bagusnya. Kayak sholat duha kan pagi ya kan. Gak apa-apa Kakar. Sholat tahajud malam. Nggak ada Pan. Nah sholat istikharah itu terserah waktu kan? Sholat istikharah nggak ada. Semau kita. Terserah namanya istikharah. Seinimu aja. Kira-kira kapan kamu bisa khusyuk? Kalau kamu bisa khusyuk siang pas terik matahari, ya sudah sholat istikharah kamu. Supaya Irfan. Ya Allah temanku, astaga. Sholat dulu yang 5 itu Pan. Jadi kira-kira kalau di nikah muda ini kesulitannya apa ya kira-kira ya? Hambatan ekonomi kah? Orang-orang yang punya niat itu tapi kayak itu sebenarnya bukan hambatan ekonomi. Jodoh kah? Aspek-aspek pendidikan kah? Kesiapan masing-masing orangnya sih. Kalau ekonomi menurutku sih, kalau ekonomi itu yang paling penting. Aku percaya kalau kita sudah ada aja yang miskin nggak bisa makan gitu, mereka bahagia aja tuh. Iya, kalau masalah ekonomi sih rezeki itu pasti ada aja sih kalau gue bilang. Kayak mindsetnya emang karena mau bahagia, jadi pas nanti tiba-tiba dia nikah terus kayak suaminya miskin atau dia nggak dapat apa yang dia mau, ya makanya jadinya mau cerai aja kayaknya karena itu. Itu yang bikin aku nggak percaya. Yang bikin aku nggak percaya kata-kata aku bisa terima apa adanya, itu aku nggak percaya itu. Bullshit. Ada cuma kan gini Pan, kalau maksudnya cewek bisa nerima kamu apa adanya, tapi kamu harus ngasih yang terbaik juga lah. Maksudnya cewek bilang dia terima kamu apa adanya, terus kamu kayak maksudnya kamu nggak menghargai orang lain. Dia sudah bisa menghargai kamu, terima kamu apa adanya, tapi kamu nggak bisa menghargai dia dengan ngasih yang terbaik gitu loh. Makanya kalau saling ngerti gitu berdua pasti kurasa sih kita ini laki-laki pasti ngasih sesuatu yang terbaik gitu kan, berusaha. Ya kan itu omonganmu juga, sama kayak kamu nggak percaya cewek ngomong apa adanya, kita juga nggak percaya lah kalau kamu ngomong berusaha yang terbaik. Gimana? Untung aku udah pernah bullshit orang aman jadi. Walan.
Nggak suka aku tinggalin aja gampang. Soalnya kamu tuh. Bentar, kalau nggak suka kamu tinggalin. Terus kenapa awalnya kamu dekat? Kalau kamu nggak suka. Kadang itu waktu dalam perjalanan kita saling kenal itu ada titik-titik yang buat ilfil gitu loh kakak. Alah, tapi enggak alasan kamu dasar pucuk boy. Enggak, tapi aku kayak sudahlah, ini insya Allah kalau aku dapat ini yang terakhir lah. Udah mau serius aku. Amin. Jadi kira-kira presentasi nikah muda ini yang kalian berdua lihat nih berhasil kah hubungannya, bahagiakah mereka? Rata-rata ada yang berhasil karena ya satu, karena ya sudah punya anak. Karena pastinya. Kita nggak punya data. Nggak punya data spesifik. Tergantung. Kalau memang dia betul-betul satu hati, betul-betul niatkan untuk nikah muda, pasti berhasil kalau gue bilang. Tapi beda lagi. Kalau sesuai followers Instagramku sih, yang kulihat di Snap Story mereka yang nikah muda kayaknya 50-50. Iya, biasanya 50 selanjutnya kayaknya yang keduluan punya anak. Iya dong. Beberapa ya kan. Akui lah kakak lihat. Beberapa. Yang kayak gitu kan biasanya orang kita zaman SMA aja sebanyak-banyaknya. Nggak direncanakan, tahu menikah kayak gitu biasanya yang nggak apa-apa sih kalau misal pisah lagi gitu. Tapi ada juga kok yang misalnya MBA gitu tapi dia ini maksudnya benar-benar taubat terus benar-benar ini. Ya itu beda lagi. Banyak. Kalau itu banyak. Nah tapi gini yang aku mau tanya, nikah itu kan artinya nikah secara umum itu artinya kan bukan menggabungin satu orang dengan orang yang lain, dengan satu cowok dengan cewek yang lain. Tapi kan nikahkan dua keluarga juga. Nah di nikah muda ini kira-kira dua keluarga ini bisa menikah dengan baik juga enggak sih? Jangan tanya kita dong, tanya yang sudah nikah. Pertanyaannya berat ya. Irfan bangke. Apa katanya Irfan? Ada dengar aku? Bilang ya Irfan, ngapain kamu tanya kita? Tanya yang sudah nikah lah. Sumpah Irfan betul banget. Pertanyaannya dalam betul, kita ini belum ada nikah ya kan? Enggak kan jawab secara general. Iya. Secara konspirasi ya. Belum kuliah. Maklum konspirasi katanya. Konspirasi itu apa sih? Bagus. sudah skip panjang ini. Kamu kalau mau tahu konspirasi buka itu kamu follow akunnya Jerix. Itulah orang dari Superman Is Dead ya. Suka banget Superman Is Dead sumpah. Tambah tidak jelas. Aku suka banget ya asli jengkelnya aku. Lanjut guys. Untung aku udah senang musik. Pembualan. Iya udah, jadi gimana tadi aku nanya, keren loh soalku itu anjir. Tergantung, makanya kayak aku bilang kalau misalnya MBA tergantung tingkat. Biasa gini, ada kan orang tua yang kolot kalau udah jengkel dia karena apalagi orang tua cewek ngerasa anaknya dirusakin gitu, biasanya nggak bagus sih hubungan antar keluarganya. Biasanya kalau yang orang tuanya nggak berpikir dewasa. Bener, aku ada dapat juga dengar cerita dari calonku ini asik calon mantap iya, tapi gini Tom. Aku mau cerita loh Pan, kumpul lo Kampan. Aku dulu, aku ini mau ngasih tahu berita penting ini. Apa? Tapi biasanya kalau antar kayak palingan antar mertua gitu kan, yang kamu maksudkan kan enggak yang dimaksudkan gini, yang dimaksud maktum tadi kan kayaknya apa sih maksudnya? Sisi keluarga. Nggak nyampe otakku nah. Iya, kayak persatuan antar saling orang tua kan, sesama orang tua kan. Persatuan antar bangsa. Persatuan nggak tuh? Sikap. Iya kan, istilahnya itulah. Sikap baiknya sesama orang tua lah ya kan. Bentar, mau ketawa. Nggak nyampe otakku hari ini, kenapa ya? Nggak kuat tapi ya Allah. Gimana Pan? Iya, temanku ini istilahnya sikap sesama orang tua baik atau enggaknya itu kan sebenarnya sama-sama baik. Kadang yang mengacaukan nih kayak keluarganya sendiri gitu loh. Ngerti nggak sih? Keluarga maksudnya? Kayak bukan orang tuanya kita misalnya gitu, bukan orang tuanya kita atau keluarganya dia, orang tuanya dia,
tapi keluarganya kita atau gitu. Iya seperti itu. Biasanya kan kayak gitu. Nah, kalau aku ngelihatnya, ya aku setuju. Tapi kalau aku nggak nyalahin keluarga besarnya yang kamu maksud itu, tapi lebih ke kesukuan, kebudayaan mereka. Jadi hal-hal itu yang jadi contoh ada 2 suku yang benar-benar bertolak belakang gitu nikah, yang satunya low banget, yang satunya high banget itu. Jadi kadang itu sih yang susah disatukan. Iya, kalau misalnya yang tradisinya masih saling kental. Tapi biasanya kalau yang Muslim terus mereka kayak udah ngerti agama gitu, biasanya sih enggak sih. Tapi biasanya itu cuma di anaknya aja Kakar, di orang tuanya itu enggak, masih ada yang kayak kolot gitu, ya enggak sih? Iya, aku setuju. Tapi biasanya kadang kalau yang maksudnya yang udah paham agama gitu, orang tuanya ini bagus-bagus aja. Cuma yang betul kata Irfan tadi, yang masih kayak keluarganya yang masih agak tradisinya terlalu kental, itu biasanya yang kalau misalnya kayak agama kuat misalnya kan, biasanya kayak gitu juga sering bikin kan perpecahan kayak kan. Kayak aku gini, maksudnya orang tua aku kayak udah ngerti agama, tapi kan keluargaku yang ada yang Toraja, masih yang gimana gitu kan. Itu kan bisa kadang kan dari keluarga kita kan biasanya ada yang ngapain kamu tuh, itu keluarganya masih ada yang Kristen, pasti kayak gitu kan, beda agama lagi diomongin lagi, pasti kayak gitu. Itulah yang bikin perpecahan biasanya sih seperti itu. Kalau sesama orang tua sih biasanya aman-aman aja sih. Cuman biasanya belum ke sesama keluarga keseluruhan ya, seperti itu sih biasanya. Iya, makanya itu tergantung dari mempelai nggak tuh, mempelainya sih juga. Memang harus ininya, karena anaknya yang nikah kan, jadi dia tuh representatif keluarganya gitu loh. Kalau anaknya baik, kayaknya keluarga sebelahnya itu bakal nerima dengan baik. Biasanya sih. Kakar, aku nanya ke kamu nih Kakar. Kan kalau Irfan kan kita sudah jelas, dia tuh pengen nikah muda, cuma ya kemarin gagal dan belum niat bagusnya belum terlaksana lagi. Nah kalau aku memang sudah rencana nih untuk nikah muda. Nah kamu ini yang sudah cewek 24, ya Allah, anak pertama lagi. Aku anak kedua, belum tampar kamu tuh. Oh ya, astagfirullah, cuma ditampar. belum ada kepikiran kah, atau akhirnya kepikiran dan belum ada jodohnya kah, atau memang Anda so cantik aja, orang-orang Anda tolakin? So cantik sih, kalau so cantik memang. Dari aja betul. Ya kan? Enggak. Jadi gimana Anda sebagai wanita? Kemarin kan sempat ada hubungan kayak gitu. Parah nggak cerita ke kita, Pan? Itu sudah. Dia teleponan terus. Berpikir. Aku tuh mikir semenjak, maksudnya makin kesini, karena kan aku tuh selalu berpikir, maksudnya agama kita kan nyuruhnya kalau bisa, kalau udah siap, umurnya udah cukup, maksudnya disegerakan gitu loh. Nah itu yang selalu kupikirkan, yang selalu jadi tolak ukurku untuk berpikir nikah muda itu, ya itu masalah yang agama itu. Kalau dari diriku sendiri, kadang aku tuh masih berpikir, aduh kayaknya aku nggak dikasih yang cocok karena aku masih suka main, ngerti nggak sih? Aku sering berpikir gitu. Iya. Terus aku nanya-nanya temanku juga, yang cewek-cewek. Kami jadi bahasnya kalau ngeliat teman-teman kami nikah, sering bercanda gini. Iya ya udah nikah, tapi kayaknya memang karena dia udah dewasa kayak gitu. Coba kita lihat, jadi kita saling bahas diri kita. Coba kita lihat kita aja masih sering main. Mana ada yang mau kayak gitu-gitu. Pembahasan cewek itu seputar itu biasanya. Kalau yang ngelihat teman-teman lainnya nikah, biasanya kami ngomonginnya kayak gitu. Padahal sudah ada yang mau, tapi Anda tolak, ya kan? Gimana? Maksudnya setelah aku sebenarnya sempat pikiran kemarin kayak mau serius gitu, setelah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Apa ini? Males. Apa tuh? Sama tuh ya? Enggak lagi. Kalian jodohnya dia udah enggak lagi in a relationship, jadi kayak makin berpikir dewasa. Enggak mau pacaran, intinya kayak gitu kan. Maunya langsung. Nah, jadi maunya taruh. Semakin berpikir enggak, aku enggak berpikir begitu. Aku belum nyampe ke situ sih. Aku masih mau nikah sama orang yang aku suka. Jadi aku nggak bisa kalau
Ya benar. Aku setuju. Aku nggak bisa kan. Kalau aku ya. Aku setuju. Ta'aruf itu, aku setuju ta'aruf itu cara yang baik. Tapi untuk di masa sekarang dengan mode kehidupan sekarang, sosial media apa segala macam itu tuh bukan sulit ya bahasanya. Cuma gimana ya bahasanya? Jadi kayak udah nggak relevan. Maksudnya ta'aruf tuh benar, cuma modenya harus dirubah gitu. Dan kalau memang aku nggak nyalain, maksudnya aku tahu itu baik gitu loh. Tapi untuk diriku sendiri aku ngerasa nggak relate sama apa yang aku mau. Tapi kalau ada orang mau ta'aruf, kayaknya lebih baik untuk orang-orang yang memang maksudnya dia bisa terima apa yang dikasih gitu loh, ngerti nggak? Maksudnya dia yang memang udah siap nikah sama siapa aja kayak tapi gitu. Kayak gitu jatuhnya apa enggak kayak cinta terpaksa enggak sih? Nah, ada unsur itu. Nggak benar secara keseluruhan, tapi ada unsur itu menurutku. Tapi ada juga akhirnya kamu kayak nerima pasanganmu, oh gini toh. Padahal itu nggak cocok sama kamu dan make sense sama apa yang kamu mau. Tapi kalau menurutku itu. Aku ketawa nih karena kalau buat kayak kita emang apa? Takutnya pas kena pilihan zong kayak apa? Iya, jadi kan kalau misalnya kamu lagi kamu dapat tirai 1, kamu dapat tirai 2 ya kan? Mau pilih yang mana? Tirai 2 enggak tuh? Enggak, kamu kayak nikah gitu kan? Belum kenal atau belum tahu sama sekali, tahu-tahu ternyata suamimu makannya pakai kaki kanan kayak mana? Kaget tak kamu? Tapi menurutku ini kayak kalau kayak ta'aruf gitu make sense buat orang-orang yang memang gimana ya, maksudnya mereka putus harapan. Bukan ya salah. Memang Irfan ngancurin aja ya anjay ya. Iya kan? Maksudnya orang-orang yang maksudnya orang-orang yang nggak terlalu mikirin duniawinya berlebihan gitu loh, paham nggak? Ini kan orang nikah. Anda juga Nggak mungkin. Itu sudah pernah kita bahas. Enggak. Sudah pernah kita bahas kebullshitan itu. Enggak. Coba dengar dulu, maksudnya yang terus yang orang-orang yang dia tuh nggak ada waktu buat terlalu selektif gitu loh. Ya mungkin itu ya. Cuma yang tadi poin pertama aku nggak setuju ngomong apa nggak terlalu butuh dunia pilih kintil. Ada di antara aku yakin ada. Itu kan pendapatmu, pendapatku aku yakin ada. Ada kalau dia dapat tirai 2 ya kan. Tapi kan aku merasa kayak terus kita itu yang kita bilang tuh gimana Pan yang di podcast waktu itu? Mereka itu nikah minggu pertama bahagia, minggu kedua bahagia, minggu ketiga bekelain, ada beras di rumah ya kan? Karena belum siap. Loh enggak, karena memang materi itu salah satu unsur penting dalam pernikahan menurutku. Kalau jadi kayak maksudnya tetap itu penting cuy. Harus dipikirin. Kalau Anda nih hidup di dunia. Kalau tiba-tiba dia lihat kok yang apa? Kalau tiba-tiba dia kebagian cross hijaber kayak apa? Nggak bisa jalan. Itu terus cross hijaber cantik. Oh my god, sumpah. Itu salah yang ngasih ta'aruf itu. Nggak cross check dulu. Itu yang goblok itu ya ustadznya. Kok bisa itu masuk cross hijaber ke dalam situ? Nggak tahu aku ada nggak ya itu kisah kayak gitu, kayaknya aku harus cari deh di Google. Lah gila. Banyak ya, ada dulu tapi bukan cross hijaber. Banyak tapi bukan tahu. Iya. Bukan cross hijaber. Iya, baru tahu kalau suaminya laki-laki, gila. Istrinya laki-laki, gila. Nggak ngerti aku asli. Berarti selama banget sih itu selama dia menikah istrinya alasan halangan terus ya kan? Iya. Setahun kan. Percaya lagi kakak lihat aneh banget kakak nih. Enggak dong, udah tahu kita dia si istrinya tuh bisa alasan gimana, enggak tahu apa lewat belakang kah, apa udah dikasih lewat depan kah, apa dilakban kah kalau waktu mau gituan. Enggak tahu kakak, kita enggak tahu dia bisa ngehindar itu gimana, enggak ngerti. Aku pernah dengar loh itu di berita emang ada beritanya. Tunggu. Yang di berita itu yang pacaran. Enggak ada nikah, Pan. Nikah, Pan. Ada, Pan. Ada, aku juga sempat baca. Malah dia kayak tren gitu loh. Dia beberapa kali dalam beberapa bulan tuh ada 1, 2, 3 kayak gitu, kayak berita begal
dari sekali langsung ada beberapa kali. Itu juga ada kemarin tuh. Ngeri. Kalau nggak salah, pas malam itu lampu kamarnya dimatiin apa ya? Iya kayaknya. baru dia bikin games gitu kan? Ayo coba bisa cari lubang nggak? Apa sih? Aku ndak bayangin ini, Pan. Ndak bayangin jadi suaminya kan. Set, mau nikah pertama malam pertama, lampu dimatiin, set dia mau pegang itunya, dia senjatanya nih. Set, kok beda rasanya, panjangnya beda. Salah pegang. Geblek. Ya Allah. Ya, kakak pura-pura lagi, aduh. Pura-pura apa, Cu? skip. Bahasa Mas cuy. Iya, pembahasan kita nih bahaya ini. Tipis-tipis memang. Ya Allah. Sulit ini semua, guys. Enggak, maksudku kira-kira tren ini naik. Ini tren kan? Kita setuju ini tren kan? Itu naik kapan ya? Maksudnya waktu kita SMA ini masih belum. Enggak. Masih belum jadi sebelum, iya makanya. Ini naiknya waktu anak-anak hijrah. Naiknya pas ada dibilang banyak yang berjilbab, itu naik juga trennya. Iya, waktu Titae lah. Aku tersinggung aku sama. Itu naik pas kamu kan termasuk Ukti. Pas ada dibilang musik itu haram, nah itu baru naik sudah itu. Maksud dari situ? Enggak. Musik itu haram baru aja. Nikah muda sudah sebelumnya, Pan. Enggak, Pan. Jauh betul itu. Dari tren banyak cewek-cewek yang biasa, maksudnya cewek-cewek yang tiba-tiba berhijab, terus banyak berhijab. Apa? Yang aku udah setuju dari konsep Ukti itu, mereka tuh kayak sekali jentikan jari gini ya, kayak mereka tuh langsung mengaku dirinya yang sangat Islam lah atau gimana gitu, dan itu rata-rata kayak gitu yang iya. Dan mereka tuh, nah yang parah itu ketika mereka mengaku, habis itu mereka menjudge, ngerti nggak? Ngerti. Di situ yang aku benci banget sama Ukti, mentang-mentang sudah pakai karung goni di kepalanya, orang-orang yang masih berproses dengan baik dia hakimin gitu loh. Mereka rata-rata nggak secara langsung sih ngomong, tapi mereka kayak memperlihatkan dirinya, mengumumkan kepada dunia kalau dia ini berubah, dan dia sering kayak ngejudge orang yang nggak tahu, yang dia nggak tahu, maksudnya lagi proses apa gimana kayak gitu kan maksudnya. Iya, makanya kok aku bilang menjadi baik itu enggak apa-apa, merasa menjadi baik enggak apa-apa, bagus. Tapi yang jadi parah itu ketika kita merasa suci, itu yang parah menurutku sih. Dan itu yang terjadi di ukti-ukti sekarang ini. Iya, kalau itu dan parahnya, karena aku sering ngeliat. Dan parahnya loh, mereka yang ngomong gitu, mengakui dirinya ukti, itu kadang ada waktunya, ya nggak sih? Jadi jangka waktunya itu ada, ketika tren ini udah habis dan mereka capek, mereka balik lagi. Wah, itu kayak simbol hijab keislamannya itu yang dihantam banget, dijelek-jelekan banget sih menurut itu. Ada juga sih itu yang secara konservatif fisik itu banget. Balik. Ada yang secara fisik maksudnya dia konsisten gitu loh, tetap pakai dengan pakaiannya. Aku nggak ngejudge ya maksudnya. Tapi akhlaknya. Ya. Nah, itu lebih parah dong. Tapi gimana ya? Berlipat-lipat ganda lebih parah. Kalau ini ada apa sih? Kenapa, Pan? Kok ada? Uktimu dulu kenapa memangnya? Kita ini bahasnya nikah muda, kenapa kembali ke ukti? Loh, karena itu salah satu ini, Pak. Iya, salah satu hal yang unsur penting. You know nikah muda ini naik gara-gara tren ukti itu, gitu loh. Ada. Menurutku juga di situ. Ada ikatan. Makanya aku sering dengar kalau pokoknya jangan hijrah karena niatnya mau cari jodoh yang baik. Ya hijrah aja. Itu sering banget sih. Iya, makanya karena mau dapat ridho Allah. Maksudnya yang lain-lain yang baik-baik datang ke kamu itu tuh bonus kayak gitu. Iya, kalau aku justru mencari yang baik supaya bisa merubah aku gitu. Aku memang kamu tuh terlalu mainstream, Ban, kayak netizen Indonesia. Iya dong, betul dong. Boleh dong ya kan? Boleh kan?
Sumpah. Dengar nggak bahasanya dia Kakak? Aku cari yang baik yang bisa merubah aku. Astagfirullahaladzim, dia loh laki-laki. Ya Allah. Paling benci dengar laki-laki ngomong gitu. Demi Allah. Astagfirullahaladzim sampai tersebut kan. Tuh, bisa sudah sama nikah sama Kakak. Aku masih ada peluang tapi boleh kan? Boleh kan? Ya gini Pan maksudnya. Boleh. Enggak, kan, bukan berarti ya, bukan berarti harus dia ngerubah aku, enggak. Istilahnya aku melihat dia seperti itu membawa otomatis aku nih, aku berarti aku juga harus berubah kayak gitu pelan-pelan kayak gitu. Tapi kan berarti kan niatmu ya itu kayaknya pemikiran anak kecil, itu kayak pemikiran anak kecil yang kalau misal dapat. Kalau aku Kakak, apa gimana? Enggak menurutku ya. Ketabrak mulu dah. Enggak, kalau menurutku yang kayak Irfan bilang itu kayak pemikiran anak kecil kalau mau disuruh puasa kayak gitu. Dia ngelihat sesuatu yang bagus yang mau dikasih ke dia, jadi dia ngelakuin hal yang baik. Kayak gitu. Nggak, menurutku hal-hal kayak gitu tuh nggak apa-apa. Jadi kita punya pemikiran pengen ikut berubah dengan si cewek, dengan pasangan kita itu nggak apa-apa. Cuma itu jangan diungkapkan Pak. Itu cuma ada di kepalamu gitu loh. Iya. Itu tertanam di kepalamu aja. Ini kan sebagai pembelajaran buat orang-orang kan. Aku masih bisa memaklumi. Nggak. Tapi kamu kenapa ngomong di podcast itu masalahnya? Enggak, ini kan buat ini kan buat pembelajaran buat orang-orang aja. Kita kan di sini buat belajar orang-orang aja. Itu kan bukan pembelajaran dong jadinya. Enggak, orang-orang di sini kan siapa tahu ada hikmahnya. Orang di sini kan enggak tahu aslinya aku kayak apa. Kamu fokus ke dirimu dulu sendiri, Pan. Tahu, aku ngerti. Cuman kan kita di sini buat suatu pelajaran aja. Kamu mah gitu mungkin gak dilakukan, nggak tahu. Loh, menyelamatkan dirinya dia. Orang kan belum ada yang kenal aku seperti apa ya kan? Aku sebenarnya ini seperti apa gitu loh. Sebenarnya gimana emang? Ya apa adanya. Ya. Siapa tahu ada yang terlalu general, Ban. Enggak kok. Aku memang gini. Aku memang orangnya kayak istilahnya ya butuh motivasi. Apa? Butuh motivasi, harus ada penyemangat gitu. Iya, aku bisa seperti itu juga. Aku juga salah satunya orang yang harus ada yang nyemangatin terus. Ayo pan gitu. Harus kayak gitu. Aku ada beberapa. Kamu kekurangan darah kan? Apa kayak mana? Selagi. Tapi bener-bener. Tapi relate. Aku sering menemukan temen cowokku begitu. Kayak kamu gitu kan. Aku bisa berubah kalau ada yang kayak nyemangatin. Ayo pan, kamu itu pasti bisa. Nah mungkin kamu kayak gitu kan. Buktinya aku kemarin. Iya aneh banget. Untuk aku diet tuh. Ya hal simpel aja dosa keagama lah. Aku diet tuh loh di Samarinda. Aku berhasil karena ada yang ngemotivasiin aku tuh. Ya Allah. Ya, berarti kamu kayak tergantung orang gitu banget Pan. Ya enggak, istilahnya kan kayaknya kamu harus berubah juga mindsetmu Pan. Kita orang kan beda-beda kan. Tetap ya kalau untuk kayak berusaha ya tetap berusaha lah. Cuman istilahnya berusaha kita itu selagi ada yang menyemangatin lagi tuh kayak powernya itu lebih dapat lagi gitu loh. Oh iya nih orang dukung aku nih. Ya kan? Orang ini dukung aku nih. Kamu harus mengurangi intensitas itumu deh. Hal-hal yang pemikiran itunya. Kayaknya karena nggak ini. Sampai sekarang pun masih untuk dirimu sendiri seperti. Sampai sekarang tetap berusaha kayak gimana caranya aku nih berubah itu kan. Ya udah nanti ku chat kamu tiap hari berubah Pan. Waduh. Pagi, subuh, siang. Berubah dong aku. Senang ya Pan. Enggak, jangan. Aku punya pertanyaan ekstrim nih. Apaan? Jadi kan kita bertiga ini belum nikah. Dan punya keinginan segera untuk menikah. Amin. Ya kan? Nah, pertanyaanku adalah, kita kan pasti punya nafsu dong. Nah, itu Anda berdua ini dan saya, mengontrolnya bagaimana? Menyalurkannya bagaimana? Mengontrolnya lah, lebih tepat bahasanya. Aku kepikiran ke situ ya, Tum. Berbahaya sekali pertanyaannya. Kalau kalian cowok-cowok, tapi kalau aku nggak ini sih. Karena aku nggak familiar sama hal-hal begitu, jadi aku biasa-biasa aja. Loh, masa Anda pernah di satu titik syahwat atau birahinya Kakak naik gitu? Yang gimana maksudnya? Ya mimpi basah tuh. Ya yang pengen berhubungan, cewek nggak ada mimpi basah, Pan, kita masih ada. Yang pengen apa? Ya kalau misalnya kayak lagi kepengen gitu, pengen merasakan kenikmatan gitu loh. Apa sih? Gimana Mas? Itu tergantung orang-orangnya tuh anjir. Ya aneh banget kan tuh sumpah.
Ada orang yang cuma enggak cuy. Enggak cuy, ada kayak gitu. Iya, tapi enggak semua orang begitu. Terlalu suci. Tapi kayaknya makanya aku nanya. Ya, kalau kalian para kaum lelaki, I don't know. Nah, kayaknya laki-laki lebih susah untuk ngontrol sih. Kayaknya lo ya. Iya, Pan. Gimana, Pan? Pengalamanmu, Pan? Betul. Betul. Aku live chat dulu ya, guys. Aku merasa belum siap mendengar semua ini. Iya, tapi ya memang betul rata-rata laki-laki memang kayak gitu. Oh gitu. Ih, Kakak, astaga, jadi laki-laki dah coba. Susah Kakak untuk ngontrol kayak gitu, Kakak. Gimana caranya jadi laki-laki? Jengkel aku. Makanya laki-laki itu lebih berat ya, Kakak. Makanya kayak kasus-kasus asusila itu lebih banyak laki-laki pelakunya. Makanya kenapa sering laki-laki tuh mandangin perempuan tuh kayaknya dalam betul ya kan? Oh alah, jadi itu ada. Ya tapi nggak ngejurus ke sana juga. Paling aku akan semakin. Laki-laki tuh memandangi wanita secara dalam tuh cuman hanya kayak sebatas di mata doang, nggak sampai kemana-mana. Nah itu menurutnya masih wajar ya kan? Gitu ya, hormonal ya. Iya. Kecuali controllingnya masih bagus kalau kayak kamu pakai pakaian yang seksi atau gimana, nah itu beda lagi sudah pikirannya laki-laki pastinya. Paling kalau dia bisikin ceweknya itu Pan hotel ya. paling kalau kayak ngeliatin cewek berhijab itu ya cuma ya Allah ini cantiknya bidadari surga kayak gitu pasti. Paling kayak gitu aja. Oh gitu. Nggak nyampe piktor kan enggak. Di depanmu Pan. Hah? Mau juga dibilangin bidadari surga orang. Enggak lah, bercanda. Ini enggak apa-apa juga kali, kenapa? Tapi kayak gini. Kok jadi enggak pede Anda? Enggak, tapi kayak gini. Kalian kayak sampai sekarang tuh ada punya target nggak sih? Target di umur segini pokoknya aku harus sudah nikah. Punya. Aku punya. Punya lah. Berapa Anda Kakak nih? Kakak nih penasaran aku. 25. Sebagai cewek. 25 batasnya. Tahun depan berarti ya, catat. Batasnya. Tapi nggak tahu tergantung yang di atas lah. Batasnya 2. Ada ke progres sekarang? Progres apa? Progres untuk ya oke 25 ada. Progres dari luar dari ada. Kakak sendiri. Dari aku nggak ada. Ya Allah itu yang sulit. Seperti mati rasa. Enggak. Rasaku dia masih menutupi tuh, masih belum. Enggak, sumpah Pan. Enggak, serius. Enggak Pan. Kakak ini dari SMA memang tekak, memang batu masalah perasaan, jengkel aku. Susah betul rasanya. Kamu persis betul ngomong sama teman kuliahku tuh bahasamu. Enggak, dia tuh kayak ya Allah, dia tuh mau deketin orang karena sebabnya itu bukan rasa atau cinta Pan, karena si cowoknya itu suka sama cowok misalnya. Orientasinya lain, bingung aku. Iya, nah kayak gitu kan. Iya. Ya enggak lah, pernah lah. Dia tuh kayak mencintai orang itu memotivasi supaya orang ini bisa berubah gitu nah. Iya enggak sih kayak. Iya, bukan karena dianya gitu loh. Tapi tapi aku pernah enggak juga, enggak segitunya, aku kan masih normal juga kali. Berarti kamu kebalikannya saya, Kakak. Gimana kebalikannya, gimana maksudnya? Kamu mencintai kalau kamu kan mencintai orang untuk memotivasi dia supaya berubah ya kan? Kalau aku kan beda lagi. Aku supaya dimotivasi supaya aku berubah kayak gitu. Iya. Dan aku tuh gini kalau apakah kita ini soto pasangan? Kalian berdua terbalik. Iya sih. Aku misal kalau saya iya sih. Apa sih tadi aku nggak jawab Irfan loh. Aku iya sih. Salah ngomong nih. Jeleknya itu. Ini yang bagian curhat dipotong ya, nggak penting. Jangan dimasukin ketampar kamu. Kayak gitu kalau misal suka, misal kayak gitu kan. Sudah sama-sama suka. Terus nanti aku ngelihat hal yang gimana ya, maksudnya yang membuat aku ilfil, udah hilang. Gila, gampang itu. Sangat mudah. Tapi sebenarnya gini, kayak aku ngomong kayak gini kan, aku ngomong kayak aku harus dimotivasi gitu kan. Sebenarnya aku juga nyari orang kalau dia istilahnya kurang pengetahuan lebih dari di bawahku, aku lebih tahu dari dia, aku kayak istilahnya aku malah yang harus merubah dia, bukan dia ngerubah aku, kayak gitu sih biasanya. Kayak yang kemarin aku gagal tuh aku seperti itu malah. Berarti kamu
kamu fleksibel loh. Alami sebenarnya seperti itu. Tapi makanya bagus sih. Maksudnya kamu kan, maksudnya kalau kamu udah sama orang kayak gitu, maksudnya kamu nggak mudah ngelepasin karena hal-hal yang kayak cuma bete atau ilfil atau gimana. Kalau kamu ngerasa dia kurang, berarti kamu yang harus nutupin kayak gitu. Iya, aku kayak gitu sih. Bagus sih menurutku kamu. Kamu di umur berapa Tom targetmu Tom? Di umur berapa targetmu untuk aku menikah? Sebenarnya gini loh, teman-temanku yang baik, yang beriman. Masih. Aku minta doanya juga ini. Amin. Aku kayak kan niatnya tahun ini pulang, dan aku sudah kayak insya Allah nemu orang yang pas lah dari segala aspek, segala faktor sudah aku pikirin. Masalah aku dengan keluarganya, dia dengan keluargaku gitu. Sudah aku perhitungkan semua pekerjaan dia, kegiatanku itu semua aku hitung, dan kayak sampai 90% tuh cocok gitu loh sama aku. Dan tahun ini kalau aku pulang, aku kayak mau kayak insya Allah ya tunangan gitu, insya Allah. Amin. Insya Allah. Nah jadinya mungkin pastinya kalau ini semuanya lancar ya tahun depan, berarti umurku 24. Amin. Aku kalau ada yang mau besok pun jadi tuh. Ini hanya bisa mengaminkan yang terbaik. Hidup penuh gegabah, santai Pan, harus dihitung semua Pan. Kalau betul-betul ada yang mau besok pun jadi aku. Kamu harus berubah dulu kayaknya Pan, pikiranmu tuh Pan. Enggak kok, aku tetap diperhitungkan semua. Iya, aku tetap berproses. Bukan kamu sama jodohmu tuh. Enggak, aku tetap berproses. Alal aja. Aku sebenarnya ngomong kayak siap-siap atau siap-siap gitu kan. Sebenarnya dalam hati itu ada kata nggak siapnya juga sebenarnya. Oh jangan dong. Kalau kamu ngomong ke kita aja nggak apa-apa. Tapi kalau kamu ngomong ke cewek itu jangan jadi sesuatu yang serius. Ntar sama dia ditanggapi serius. Bukan. Kalau aku langsung ku break. Enggak. Aku tuh siap. Kalau dia siapnya kapan gitu kan? Sebenarnya siap kalau misalnya dia juga jawabnya kayak istilahnya aku mikir, dianya kayak ragu-ragu. Kayak apa aku juga mau siap. Aku jadinya kayak gitu. Sekarang kayak gitu. Jadi kayak kamu tetapkan hatimu aja Pan. Kalau kamu siap ya siap. Iya dong. Menurutku Pan, kamu tuh terlalu fleksibel Pan. Jangan terlalu menjadi cermin lah. Maksudku kamu harus punya ketegasan juga dalam sikap gitu loh. Iya, dalam laki-laki kalau kamu memang sih gini-gini, gitu. Salahan karena sekarang aku mulai ngerubah pola pikirku yang kemarin gitu loh. Pola pikirku yang kemarin siap nggak siap, aku harus siap kayak gitu kan. Wah, terlalu ekstrim itu menurutku. Iya, karena menurut katanya ukti-ukti yang di sana, ya kan. Ukti mana lagi kamu nih Pan? Kamu nih jangan terlalu juga menengah semuanya. Enggak, maksudnya gini loh. Istilahnya kan katanya kan siap nggak siap kita itu sudah harus wajib nikah kayak gitu kan. Nah, pikiranku ke situ, siap nggak siap, aku pokoknya siap kayak gitu. Enggak, kalau siap baru. Siapa yang bilang siap harus nikah? Aduh. Wajib toh? Iya wajib. Iya kok wajib Pan, cuma persiapan itu harus disiapkan, ngerti gak sih? Memang siapmu itu harus dipersiapkan gitu. Aduh, nantilah kita bahas di luar podcast ini Pan. Oh iya, ini kan podcast ya guys. Iya, Anda podcast di sini menyudutkan saya ya. Enggak apa-apa, nanti tuh titit kayak gitu. Enggak ada, malas aku editnya. Ya gimana menurut Kakak untuk kita sarannya orang-orang seumuran kita, yang teman-teman kita, adakah pesan untuk nikah muda ini? Kalau dari kamu Kakak? Tetap teguh sama pendapatku sih. Menurutku tergantung orangnya. Kalau siap ya siap. Kalau enggak jangan disiap-siapin kayak gitu. Maksudnya yang tahu diri kita dengan baik kan kita sendiri. Sebenarnya kita pasti tahu kok. Maksudnya diri kita ini udah siap apa belum. Jangan karena faktor lain-lain yang nggak siap terus kita kayak ngeyakinin diri kita kalau kita tuh udah siap padahal sebenarnya dalam diri tuh belum. Iya. Dan yang paling penting juga jangan menikah karena mencari kebahagiaan. Kayak apa sih? Karena tren apalagi. Kenapa? Bukannya orang nikah memang harus nyari kebahagiaan? Jangan jadi objek utama Pan. Itu nggak apa-apa kamu inginkan, tapi jangan jadi sesuatu yang paling kamu cari karena itu pasti, iya itu kan pasti, iya pastilah. Setuju aku. Pasti kamu juga pasti sakit-sakitan gitu. Karena itu makanya kalau misal tujuan utamamu cuma
kebahagiaan. Pas kamu lagi down sama pasanganmu, kamu nggak bakal tahan. Iya, maksudnya ketika kamu mendapat bahagia itu selesai. Istilahnya jangan nikah hanya untuk bahagia gitu kan. Benar. Iya. Maksudnya jangan untuk bahagianya aja, susahnya juga dong gitu dong, ya kan. Kalau kamu ada pesan-pesan ya? Kalau lagi kakak? Gak ada. Dan aku sih, kalau aku tetap maksudnya aku nggak nyalahkan orang yang nikah karena maksudnya lewat taaruf atau apa, tapi kalau aku lebih prefer nikah maksudnya sama orang yang mengenal dulu, kamu cocok, yang kamu ngerasa kamu udah kenal dengan baik, yang kamu ngerasa kamu bisa hidup sama dia sampai kapan tahun kayak gitu. Kalau aku sekarang ya karena permasalahan kemarin jadi pembelajaran ya kan. Istilahnya kalau kamu memang berniatan ke sana, jangan terlalu mengumbar lah ya kan. Jangan terlalu mengumbar. Kalau misalnya kamu yakin nih kamu bisa sama dia, tapi kalau dianya nggak yakin kayak apa? Aku sih kayak gitu. Jangan kamu terlalu mengumbar dia akan jadi istrimu, jangan, atau jadi suamimu, jangan. Takutnya kalau misalnya nggak jadi, malu ya kan, malu sama keluarga. Iya, malu di depan teman-teman ya kan. Mama dede dong aku curhat. Iya. Loh iya bener kan? Benar setuju. Karena kebanyakan orang-orang sekarang rata-rata mau nikah tuh pamer foto latar biru ya kan. Iya. Pamer tunangan gini. Nah, itu sih kalau gue bilang udah usah terlalu pamer. Kehidupan zaman sekarang gitu sih. Ikutin alur aja, ikutin jalannya angin kemana ya kan. Ikutin jalan hidupmu kemana, insya Allah lah gayanya omongan. Karena nikah kan bukan sekedar iya benar Irfan. Karena nikah kan bukan sekedar resepsi sampai pesta-pestanya, tapi yang benar kan setelah itu dan sampai dosa mikirin pesta-pesta besar lah ya kan. Pestamu besar, uang keluar banyak, setelah nikah kamu banyak utang, mati. Iya, kalau relate sama kehidupanmu sih nggak apa-apa menurutku. Tapi kalau misal kayak dipaksakan terus sampai ada yang sampai ngutang ke bank terus sampai ngontrak karena ini padahal uangnya resepsinya cukup buat beli rumah, ya itu sih udah keterlaluan gitu. Kayak nggak ada otaknya. Iya, waktu resepsi makanannya rendang, kambing gulai. Habis resepsi kehidupan nikah cari ubi jalar, cari singkong, nasi jagung, ya kan? Gila. Makanya nasi kucing. Yang paling miris. Kalau memang mampu nggak masalah. Miskin. Iya sama gini. Aku kan pernah ngomong ke mamaku kan. Aku mau nikah aku gituin. Kamu tuh masih banyak utang. Kamu bawa anak orang di tengah-tengah hutangmu. Utang apa umpan? Enggak, kan aku masih banyak cicilan motor ya kan. Bener sih, kalau gue bilang pesannya bener sih. Mamamu bener banget. Bener lah. Istilahnya kamu hidup sama orang, masa kamu membebankan bebanmu itu ke orang kayak gitu. Istilahnya jangan lah. Kalau bisa kamu menikah bersih dari segala macam hutang, segala macam nama-namamu di luar yang rusak kayak gitu. Karena kalau namamu rusak di luar akan terpengaruh di istri dan anak-anakmu nantinya. Benar. Iya benar. Iya gitulah. Kalau pesanku kurang lebih lah kayak kalian, nikah muda itu nikah muda itu baik, nikah muda itu bagus gitu. Dan sesuatu yang jadi sunnah lah bisa dibilang kan nikah muda. Tapi kalau kamu bentuknya memaksakan nikah muda, dirimu ini dipaksakan untuk nikah muda, yang dikhawatirkan tuh si nikahnya itu sendiri lagi nanti. Perjalanan pernikahanmu, kalau misalnya kamu paksakan untuk nikah muda, ternyata kamu udah siap yang kita obrolin tadi, nikahmu bakal jadi kekhawatiran, bakal bisa rusak, bahkan bisa cerai, ya kan? Betul. Intinya yang kita omongin lah, kesiapannya itu harus pas, harus diukur, harus dilihat semuanya lah. Intinya itu sih dari nikah muda itu. Silakan nikah muda kalau punya kemampuan dan kesiapan. Sudah keren ya, jangan dipotong lagi ya. Tolong ya. Nggak ada yang motong tuh. Jangan geran dah. Iya sudah Ban. Ya sekian dari kita, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Semoga cerita-cerita kita ini ada hikmahnya buat kalian semua. Ambil baiknya, buang buruknya. Ya kan. Jangan tiru perilaku saya ya.
Siapa tahu ada Ukti, Irfan masih kosong. Oke. Oke. Iya, tolong. Kamu yang di sana, beda. Aku harus buat kayak gitu juga kayaknya, Pan. Kamu yang di sana. Kamu yang di sana, iya kamu. Balas chatku ya. Kamu tuh banyak yang mau, cuma Kakar tuh banyak yang mau, cuma batu aja dan dosa sudah. Sudah pusing banget. Tolong. Ya sudah. Semoga selalu ada hikmahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.